Kenapa saya mengajarkannya yang masih dasar? Karena anak-anak di sini pada umumnya belum bisa mengetahui kelanjutan dari 11. Contohnya 11 lanjutnya adalah 12. Itu mereka belum terlalu paham. Nah, kalau menulis 11, menghitung 11 sampai 20 itu mungkin sudah bisa, tapi mereka menulisnya yang belum bisa. Kalau 11, mereka tahu 1 dan 1. Sudah lanjut ke 12, kadang ada yang masih kebalik. 2 baru 1, 1 baru 2. Jadi selama 7 bulan ini, puji Tuhan kami mulai melihat perubahan demi perubahan anak-anak yang awalnya belum mengenal huruf, belum mengenal angka, perlahan-lahan mereka mulai untuk bisa mengenal huruf. Untuk membaca pun mungkin 2 atau 3 suku kata mulai mereka bisa pahami. Karena ya belajar itu bukan instan, proses itu bukan instan. Jadi kita harus perlahan-lahan setiap hari, pelan-pelan. Agar anak-anak itu ya bisa sedikit-sedikit pelan-pelan bisa menjadi mengerti, memahami, baca tulis hitung yang dasar-dasar begitu. Jadi itu yang kami lihat perubahannya sejak kehadiran kami di sini, karena selalu ada sekolah pagi dan diadakan bimbel. Jadi anak-anak di sini sudah mulai untuk bisa terbiasa untuk bisa mengenal huruf, membaca, dan juga berhitung. Kalau pulang sekolah itu kegiatan di rumah, masak, cuci piring, sama masak air, angkat air, belajar, di situ bermain. Tiara adalah seorang anak yatim piatu, di mana ia ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya sejak umur 2 tahun. Sejak itu Tiara diasuh oleh neneknya, namun setelah neneknya meninggal tahun lalu, ia diasuh oleh kakak dari mamanya yang biasa ia panggil Mama Tua. Namun Mama Tua atau kakak dari namanya ini punya keterbatasan dalam berbicara, sehingga sebagai anak Tiara tentunya kekurangan kasih sayang orang tuanya, kekurangan pembinaan dari kedua orang tuanya. Dalam kehidupan sehari-hari sering kami mendapati ia kesusahan dalam mencari lauk untuk makan, sehingga untuk makan atau mendapatkan lauk ia biasanya pergi memancing di laut yang dekat rumahnya untuk mendapatkan lauk agar dia bisa makan. Tiara Mili adalah seorang anak yang periang, ceria, dan juga cukup excited dalam belajar. Anak yang cukup pintar dan jiwa ingin tahu yang tinggi. Setiap hal yang saya ajarkan, dia pasti ingin bertanya lebih dalam lagi mengenai materi yang saya pelajari, yang ajarkan. Sejak kehadiran kami di center ini, kami selain berperan sebagai guru, kami juga berperan sebagai kakak, orang tua, dan juga teman baginya. Jadi saya berharap Tiara ke depannya dapat menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dengan belajar sungguh-sungguh agar dapat menjadi calon pemimpin di masa depan yang dapat membangun tanah Papua, terutama di Kampung Segun ini. Tak banyak yang tahu namanya, tapi cinta besarnya nyata, menghapus letih di wajah lugu, mengantar mimpi hingga ke pintu. Dia pelipatah di tengah sunyi, menerangi mimpi anak negeri dengan kasih, sabar dan doa. Ia percaya mereka bisa. Bukan harta, bukan pujian, tapi harapan yang jadi tujuan. Satu huruf, satu langkah, membuka dunia.